Ini namanya burung perkutut, namanya songgoratu. Kalau setiap malam Jumat itu biasanya kalau ada bahaya datang, terutama kalau misalnya ada orang yang mau nyantet atau apa ya, dia bisa berubah menjadi ular. Aku melihat di sini kayak ada arwah yang terkurung di boneka ini. Mbak yang pimpin ritual prosesi ulang tahun buat Marisa? Kita secara Islam aja ya, kita mau melakukan prosesi mengucapkan selamat ulang tahun untuk almarhum Bunda Marisa Haque ya. Alhamdulillah. Udah pergi juga? Sudah. Udah nggak ada? Sudah. Walaupun masih ada energinya sedikit, tapi sudah mulai pergi. Oh Bunda Marisa, apa yang mau disampaikan buat keluarganya? Terima kasih diberikan kesempatan saya untuk berbicara. Alhamdulillah, atas izin Allah, saya sudah mencapai kesempurnaan bertepatan dengan di malam hari ulang tahun saya. Saya ingin menyampaikan pesan kepada suami saya yang tercinta. Tapi tadi aku merasakan kesedihan, tapi kayak sedih tapi dia nggak mau menampakkan kesedihannya. Nah, pendapat ganjil, ini Selasa Kliwon kita langsung gerebek nih rumah paranormal. Dan kebetulan yang kita pilih adalah rumah Velin Ratu Ayu. Ini kita coba telepon ya. Kita sih udah depan rumahnya nih. Diangkat gak ya? Kita langsung gerebek. Biasanya kalau Selasa Kliwon itu jadwalnya Velin ritual sebenarnya. Halo, Assalamualaikum Mas Putra. Waalaikumsalam, aku. Ya. Oke. Mas, aku di depan rumah nih. Pengen berkunjung. Di depan rumah. Iya. Wah. Coba. Dadakan ya. Oke, aku masuk ya. Oke. Yuk. Iya. Ada. Kita langsung ke rumahnya yuk. Kemon. Assalamualaikum. Ada penikmat ganjil. Velin ada? Di atas tuh lagi ritual sih dia aja. Lagi ritual? Iya, Boleh ke atas nih? langsung aja deh, langsung ke atas. Tapi kita belum janjian nih. Gak apa-apa. Emang tadinya saya tiba-tiba udah depan rumah aja nih. Yaudah, Kita boleh masuk ya? oke langsung aja. Wah, ini ada. Iya ini. Nah, nih. Hantu ini ada hewan-hewan juga. Ini koleksi Velin juga nih. Iya koleksinya nih. Burung hantu, kucing nih. Biasanya penangkal sihir nih. Kita masuk ya? Oke, masuk Oke. aja. Siap. Nah, penikmat ganjil, kebetulan kita dapat kesempatan liputan eksklusif nih. Kita grebek suasana ruangan dan koleksi-koleksi yang dimiliki oleh spiritual Velin Ratu Ayu. Nah, seperti apa nih? Ada apa aja sih yang menarik? Kita langsung grebek aja yuk. Nah, Velinnya lagi ritual. Nanti kita coba explore koleksi-koleksi pusaka dan nih ruang dapurnya nih, dapur spiritual yang dimiliki oleh Velin Ratu Ayu.
Malam Mbak. Aduh, ganggu nih. Masya Allah, kaget aku, kirain ada siapa, Masya Allah. Iya, tadi disuruh Mas Putra suruh naik, katanya Mbak Felin lagi ritual. Oke. Ya udahlah, kita coba grebek nih. Wah, mohon maaf nih berantakan. Nah nih, Privat Ganjil nih, Iya. suasana ruangan atau dapur rahasianya Felin dalam ritual-ritualnya nih. Nanti kita coba tanya nih, koleksi-koleksi apa aja sih yang dipunyai oleh Felin. Terus, dan ini juga malam ini Selasa Kliwon ya Mbak ya? Selasa Kliwon. Ini Alhamdulillah. hari-harinya Mbak lagi melakukan ritual ya? Iya, setiap malam Kliwon pasti hari apapun asal Kliwon ya. Kliwon sama Wage biasanya aku melakukan ritual. Ini lagi Biasa hajat apa ini? laporan sama ibunda. Kebetulan hari ini juga apa ya, biasanya setiap malam Kliwon dan Wage mungkin ritualnya lain daripada yang lain ya. Kalau aku Kliwon dan Wage, di mana memang aku ini selalu menghadap kepada beliau, bahkan bukan hanya kepada beliau, karena di sini ada beberapa dan ini semua keris ini juga dan benda-benda yang ada di sini itu jujur aku tidak pernah mendapatkan dari siapapun ataupun tidak pernah seperti orang beli atau ngambil, tapi semua benda yang ada di sini itu aku tuh hasil dari munajat aku ya. Artinya ketika sepertiga malam aku sholat, tiba-tiba kayak ada di atas atap itu kayak petir dan itu berkilat. Tiba-tiba aku tuh kaget, aku bangun dari zikir aku, tiba-tiba aku ke bawah ke ruang tamu. Di situ tuh udah ada ya ini Benda-benda pusaka ini. benda-benda pusaka ini, keris-keris ini udah lama dan sangat sepuh ya. Kemudian ini juga, kemudian tongkat komando, apalagi yang ini yang terkejut tuh ketika ini tuh datangnya belakangan di hari Jumat Coba Kliwon. kita ambil ya Mbak ya, kita tunjukin ke Privat Ganjil nih. Ini dia Kepala 3 ya. kepala 3 yang artinya kebijaksanaan. Jadi jangan bermuka 2, tapi 3 itu artinya trisula kebijaksanaan, 3 kebijaksanaan alam semesta. Jadi ini sebenarnya benda ini aku dapatkan dulu ketika aku dibawa Laut Selatan ya, dibawa ke sana dan aku tuh sempat dinobatkan di sana dan diberikan mahkota. Kemudian aku inget banget ini tuh bisa berwujud apa ya namanya, trisula sebenarnya. Ular ya itu buntutnya. Iya, ini ular tapi sebenarnya ini naga. Ininya apa? Kayu. Ininya kayu. Nah, ini itu aku tuh jujur sempat sontak kaget ketika ini datang. Artinya gini loh, ketika aku masa kecil dulu dibawa ke Laut Selatan, mungkin kalau itu hanya mimpi biasa, nggak akan mungkin wujud ya bentuk fisiknya seperti ini. Makanya ketika ini datang tuh aku sampai astagfirullahaladzim, apa bener sih? Sebenarnya kan dulu aku sempat mempertanyakan bener apa enggak, tapi dengan adanya ini itu yang meyakinkan aku bahwasanya memang inilah fakta ya. Aku bilang bukan kayak orang-orang yang apa ya mengira-ngira, berhalusinasi, tidak. Bahkan ada saksi matanya mama aku. Mungkin nanti setelah ini kalian bisa tanya ke mama aku, apa betul aku dulu pernah dibawa ke Laut Selatan, seperti apa. Mamaku ada saksinya masih hidup, bahkan mamaku mengira aku tuh udah mau mati dan hilang, dan sempat juga menggegerkan seluruh warga kampung aku bahwa 7 hari 7 malam itu ada gamelan dan ya setiap maghrib semua orang nggak akan ada yang berani keluar malam gitu. Jadi memang prosesnya itu memang sudah dari kecil. Jadi kalau ada orang tiba-tiba jongkrok, tiba-tiba baru jadi paranormal ngaku yang apa sih didatengin lah, kemudian hamil dari Kanjeng Ratu Kidul. Ini sebenarnya gini ya, aku mau edukasi ya Mas ya, sedikit mengedukasi sebab aku merasa seperti prihatin dengan adanya zaman sekarang orang dengan mudah sekali mengungkapkan sosok beliau. Beliau tuh tidak tahu bahwa beliau ini sosok siapa sih. Justru aku hanya satu orang yang aku bisa benar-benar percayai, beliau pernah bertemu dengan sosok beliau ya. Dan beliau itu paham, yaitu Cak Nun. Boleh ditanyakan dengan Cak Nun siapa beliau ini dan bagaimana. Ya itu, beliau satu-satunya orang yang memang pas melihat pernyataan beliau, itulah betul. Itulah sosok beliau. Makanya kalau aku bilang
orang-orang yang pernah melihat sosok beliau yang sering datang ke paranormal segala macam itu sampai dengan melakukan pesugihan, itu sebenarnya bukan beliau. Beliau itu tidak pernah pergi kemana-mana. Beliau juga hanya kepada orang-orang tertentu yang memang ada kaitannya dengan sejarah dan terah leluhur, dan itu pun tidak semuanya, dan memang hanya kepada beberapa orang aja yang memang itu ada ikatannya, dan itu ikatan itu emang ikatannya artinya ada kaitannya dengan ini penerus dan ini yang jadi pakem. Maka orang Jawa tuh sangat mengerti sekali sosok beliau, dan beliau itu kan ada banyak ya yang namanya Bunda Ratu itu ada banyak. Jadi siapapun memang beliau ini hampir sama, bajunya pun hijau, tapi sosok beliau insya Allah kalau disebutnya Kanjeng Ratu Kidul, beliau bukan berwarna hijau. Dan Cak Nun itu juga tahu persis, makanya ada yaitu yang bisa membedakan bahwa beliau betul-betul Bunda Kanjeng Ratu Kidul atau tidak adalah dari warna. Maka aku tidak pernah menyebutkan sebab itu adalah sebagai kunci apakah betul orang itu adalah beliau atau tidak, karena Bunda Ratu sendiri pun tidak pernah mau disebut. Berarti ini andalan pusaka ya, dan ini sebenarnya banyak juga ya, banyak pusaka. Ini semuanya insya Allah ada dari Pajajaran, ada dari Pajang. Yang mana Mbak? Tunjukin coba satu-satu aja kita tunjukin nih. Nah nih penikmat ganjil ya, banyak banget nih pusakanya nih. Ini bukan dapat beli ya, tapi ini emang datang sendiri. Ini kujang kembar. Dari? Ini Pajajaran. Okay. Ya kalau dilihat dari bentuknya hanya Pajajaran yang punya ini. Nah ini. Oh, karat banget ya. Ya. Ini udah tua banget ini. Ini buat budaya, aku tidak pernah percaya ini ada apa-apanya, tapi kalaupun ada apa-apanya itu urusan Allah, hanya Allah yang tahu. Tapi ini aku sangat mencintai dan menghargai budaya, apalagi ini ada budaya dari Pajajaran, kemudian ada dari Pajang. Jadi bukan hanya tua, tapi kita juga sebagai pelestari budaya sebenarnya Mbak ya. Betul. Dan ini juga banyak banget. Ini ada apa sih? Ini tuh apa ya, macan ya? Apa disebutnya tuh dari ekornya macan? Oke. Tuh, ini yang buat apa sih? Ini sih aku nggak tahu, karena ini juga unik. Aku habis ziarah dari Banten, pulang-pulang. Bacaan, ada apa nih? Aku nggak pernah, bukan ini tuh jadi karena basah terus, jadi aku taruh ini nih. Tisu, ini basah terus. Kata orang sih katanya itu tuh sampai pernah ada yang mau minjem. Katanya kalau basah itu dia bisa narik apa sih rezeki apa uang gitu, dan ini tuh yang sering dicari untuk apa sih kalau orang ritual untuk narik uang gaib. Ini pernah ada orang beberapa yang mau beli dan mau apa sih pinjam, aku nggak kasih karena aku nggak mau nanti di apa barang-barang aku buat musyrik. Karena jujur ketika mereka datang aku cuman bilang satu, kalian kalau mau ikut aku jangan nyusahin, jangan minta yang aneh-aneh, tapi kalau kalian mau dan bisa ngimbangin aku silahkan, sholat dan zikir. Aku hanya bisa memberikan sholat dan zikir, aku nggak mau direpotin. Udah repot hidup aku mas gitu. Makanya alhamdulillah sempat ada yang hilang kerisnya waktu itu, yang mana ya, ini dari Cirebon kalau nggak salah, bukan yang ini. Oh ya ini aku nih, ini salah satu keris yang selalu basah. Ini juga salah satu keris yang sangat aktif dan selalu melindungi aku. Keris jadi keris ini ketika aku misalnya ada orang yang mau jahat atau mau dapat musibah atau apa, keris ini tuh pasti diantara kan aku taruh gitu. Ya, goyang sampai dia jatuh. Kalau misalnya aku nggak tahu langsung jatuh plak ini. Dan ini selalu basah. Ini nggak pernah kita kasih apa-apa ya. Ini murni nih. Cuman waktu malam 1 Suro kemarin ritual sama ganjil aja, cuman aku dicuci pakai air bunga, terus aku olesin sedikit pakai apa supaya nggak karat. Aku nggak pernah ritual macam-macam karena ini cuman begini. Ini salah satu aku sebut dia namanya keris Mbah Panca, sebab beliau ini yang selalu memberikan tanda ya, artinya panca indera. Aku sebut dia namanya Mbah Panca sebab ini salah satu kesayangan aku. Sama ada keris ini, looknya berapa ya, ini unik juga, mana ya aku sampai lupa sebentar. Tapi ini suka kasih makan sajian gitu nggak? Enggak. Hanya menyimpan sebagai buat budaya aja ya sebenarnya. Tapi kalau ada tuahnya ya urusan ilahi lah ya. Allahu a'lam. Oh ini kalau ini dari Cirebon nih. Coraknya enak ya. Ini junjung derajat di bolong ya.
ini kemarin sempat hilang pemirsa, tapi kata aku, oh ya udah biarin, mungkin nggak betah kali, nggak mau sholat sama zikir, aku bilang gitu. Tiba-tiba seminggu pulang lagi. Sempat kita kehilangan ini, aku cari mana aja ini. Kalau orang yang punya hajat mau naik jabatan atau apa, ini kita ritual lewat ini. Tapi balik lagi aku selalu dengan sholat dan zikir dan puasa biasanya. Cuman kita juga di sini taruh aja foto orangnya di sini nih, orangnya, kemudian hajatnya, udah simpen aja, tinggal kita inin aja, kasih dupa, terus kita sholat. Caleg-caleg tuh mungkin bisa ya. Ada, udah ya? beberapa, alhamdulillah. Caleg-caleg. Alhamdulillah. Tapi kalau aku kan orangnya nggak mau pansos, nggak mau akun, karena kan menyangkut nama baik seseorang, privasi orang ya. Ntar aku lagi cari satu keris karena aku nggak hafal banget. Cuman kalau dia udah mulai beraksi baru tuh aku tuh ingat. Dan ini yang, ini dia. Ini kesayangan aku. Yang kudus. Ini dari Pati. Pajang. Pajang. Kerajaan Pajang. Ini juga sempat diminta teman aku nggak kasih. Ini ketika Kudus ya, makam Kanjeng Sunan Kalijaga, banjir ya. Aku lagi live TikTok Mas. Aku lagi live tiba-tiba aku nggak tahu ya. Cuman pas aku lihat dari keris ini tuh terbang, itu naga, ada 2 naga kembar, cuman satu badan tapi kepalanya 2, langsung ini pergi, set, itu kelihatan banget. Sampai aku pas lagi live terus, astagfirullahaladzim, aku begini, mau kemana? Pas aku, loh kok arahnya ke Kudus? Aku langsung, astagfirullahaladzim, ada apa ya? Paginya aku mendengar berita bahwa Kudus banjir dan parah ya, lumayan parah. Ini ada kaitannya dengan kakek buyut aku dari Panembahan Losari, karena Pangeran Angkawijaya itu, kakek buyut aku itu adalah cucu dari Kanjeng Sunan Gunung Jati dan juga Raden Patah. Jadi aku tuh ada dari 2 ya, Pajajaran dan Pajang. Kalau pusaka-pusaka ini Mbak nggak manjain dengan sesajen, lalu ini apa nih Mbak? Nah, ini juga unik. Ini nih adalah, ini tuh petuah banget buat aku. Jadi ini Mas, ini yang aku selalu berikan kepada orang-orang yang buka aura. Ini kapsul aura aku terbuat dari, ini tadinya air kelapa. Oh hijau? Iya, air kelapa sama minyak kelapa yang aku zikirin setiap sholat. Aku bacain zikir dari putih, Allahualam bisawab, warnanya jadi begini. Dari putih loh ya, demi Allah Rasulullah, ini aku nggak pakai pewarna lah ya. Tuh. Ini dipakai di kening atau? Tapi ada rambut ya? Ini aku kasih ini aja, bulu perindu aja. Oke. Tuh. Pelet ya? Ya gitu deh. Jadi ini aku juga nggak tahu. Ini lucunya dari putih nih ya, warna kayak gini. Nanti tuh warnanya kayak gini. Yeah. Jadi biru ini udah lama nih. Hijau. Udah hijau, dan ini segini aja, nggak pernah bertambah, nggak pernah berkurang. Sama gitu. ini? Nah kalau ini adalah minyak rejeki. Tuh, semua bahan-bahan aku tuh dari bahan alam, sebab ya aku percaya bahwa alam semesta ini sebenarnya bisa bicara ya. Nah ini adalah minyak kelapa juga, cuman tuh ada serabut-serabut, ini kalau aku bilang lolohan ya. Yeah. Ini semuanya dari alam. Ini rempahnya rahasia lah ya. Rahasia. Tuh, pokoknya ada deh. Dan apalagi ya, ini juga minyak-minyakan juga ada buat proteksi. Kemudian ya itu aja sih. Aku nggak punya yang lain. Ini gue mau narik perhatian nih. Oh. Ini di jendela ada sangkar burung nih, ada burung. Iya. Ini apa nih? Halo jambul, ambul. Ini namanya burung perkutut, namanya songgoratu. Ada jambulnya. Ya? Iya, ini ada mahkotanya. Ini kesayangan aku. Jadi gini, aku tuh pecinta budaya. Jadi apa-apa yang berkaitan, ada kaitannya. Oh, duh ya sayang. Ada tamu ya. Coba bunyi. Kasih tanda. Ada lampu dia silau. Oh, ngomong. Jadi gini. Aku tuh pecinta budaya, di mana memang apapun yang leluhur aku sukai dan juga menjadi kesayangan, nggak tahu kenapa ya Mas, kayak memiliki kesamaan. Jadi
suka dengan hewan. Aku tadinya nggak tahu bahwa burung ini tuh burung perkutut ya. Si Putra tuh lebih tahu. Cuman aku pas ngelihat ini, ih kayak yang di mimpi aku mau beli. Akhirnya aku beli. Dalam satu kali pandangan, terus aku tertarik sama dia, terus aku beli. Dan ternyata setelah aku baca mitos-mitos tentang perkutut ya, kalau setiap malam Jumat itu biasanya kalau ada bahaya datang, terutama kalau misalnya ada orang yang mau nyantet atau apa ya, dia bisa berubah menjadi ular. Wujudnya beliau. Jadi ini sebagai pagar perlindungan rumah. Kemudian kalau dia bunyi di pagi hari ataupun siang ya, sebelum yang jelas bukan malam, itu biasanya mau dapat rezeki. Iya, atau kalau mau ada tamu dari jauh dia pasti bunyi. Makanya bapak-bapak yang kita orang dulu tuh suka banget piara burung perkutut ya. Iya, itu mitosnya kuat, dan sosok beliau ini perkutut ini juga ada kaitannya dengan hal gaib dan juga leluhur kita. Aku ada satu burung jalak di dalam dan dia itu biasanya ngasih pertanda juga. Terutama pertanda kalau ada makhluk astral yang memang bukan penghuni dari kita tuh pasti dia akan bunyi. Negatif. Iya. Dia akan kasih alarm. Dan itu biasanya bunyinya ada yang tok tok tok. Itu kayak orang ketuk pintu. Nah itu berarti bukan dari dalam rumah kita, bukan penghuni rumah ini. Tapi kalau ada bunyinya cuma krek krek, itu dari penghuni rumah gitu. Nah ini aku mau latih untuk bisa bicara assalamualaikum seperti itu. Terus ada satu lagi tekukur. Nah kalau tekukur ini kalau zaman dahulu itu tekukur digunakan untuk ketenangan ya, ketika kita stres gitu kan. Nah kalau aku pribadi di sini ya, yang aku rasakan ketika aku memiliki 3 burung ini tuh, tekukur ini akan selalu memberikan bunyi-bunyian ketika memang ada mara bahaya. Sudah beberapa kali tiba-tiba habis sholat maghrib terus tiba-tiba wangi kemenyan. Karena kalau aku kan nggak pernah pakai kemenyan yang itu tuh, yang kayak dukun-dukun santet ini. Aku selalu pakainya dupa. Wewangian yang memang di sini adalah aromaterapi. Aku nggak pernah pakai yang ini. Jadi kayak gini melati. Memang untuk aromaterapi menenangkan fungsinya kan. Tuh, gitu wangi-wangian. Dan itu, Mas, aku cerita lagi. Ketika sampai di bawah, aku kejar ke bawah, baunya gosong. Apa? Bau gosong. Abis bau kemenyan tuh wangi banget seluruh rumah, tiba-tiba gosong di luar, berarti kebakar. Itu makanya tekukur abis aku keluar langsung diem. Oh udah hilang. Jadi untuk penyeimbang aja. Nah ya, ini selain pusaka-pusaka juga aku lihat ada spiritual. Ini matanya ke saya mulu nih. Gini Mas Agung, dia bilang katanya, oh ada tamu, kata dia. Jadi ini tuh anak aku yang aku adopsi dari Thailand nih Mas. Kebetulan waktu itu aku lagi jalan-jalan ke Thailand. Nah uniknya sebenarnya aku tuh nggak awalnya tuh aku nggak sangat banget tertarik dengan yang namanya spirit doll ya. Tapi aku nggak tahu. Sebenarnya waktu kita jalan ke Thailand itu, kalau teman-teman aku kan nyari baju, nyari apa. Cuman kalau aku tuh orangnya suka barang-barang antik dan unik gitu kan, senang koleksi barang-barang yang emang unik. Nah waktu itu ceritanya aku mau nyari patung dewa ya, patung dewa Kuan Yin ya, Dewi Kuan Yin sama Guang Yu untuk dewa perang. Aku tuh pengen, kalau di sini kan banyak, cuman aku pikir siapa tahu lebih murah dan aku cari yang emang unik. Jadi di itu tuh barang-barang koleksi semua, nggak ada satupun istilahnya barang yang tidak antik. Nah lucu dan anehnya lagi, aku tuh sudah 3 kali putaran loh Mas, 3 kali putaran aku nggak pernah ngeliat ada ini nih yang namanya sosok boneka. Nah pas aku terakhir itu, aku putaran terakhir keempat aku mau pulang, mau keluar dari itu toko, tiba-tiba itu tuh kayak ada yang narik baju aku, ditarik terus jatuh, dia gubrak jatuh kan. Terus aku langsung astagfirullahaladzim, kataku, loh kok ada boneka ini, aku bilang gitu. Terus kata si itunya datang dengan bahasa Inggris, kata dia, kakak ini tuh bonekanya mau ikut sama kakak, dia bilang gitu. Terus loh tadi kan bukannya saya udah bolak-balik ke sini nggak ada di boneka. Ya memang seperti itu, dari tadi ada loh kak, kata dia, dari tadi tuh ada gitu. Terus kata dia ya mungkin dia nggak mau dilihat orang, tapi mungkin dia sudah tertarik sama kakak, terus ya ini tandanya dia mau ikut. Jadi tuh dari situ kan jujur aku sebenarnya bertolak belakang awalnya Mas. Ketika aku gendong begini, coba aja digendong, ini berat banget loh. Jadi pas aku gendong gini, terus ngelihat matanya tuh kayak nangis.
ngelihat aku kayak nangis, terus mukanya tuh berubah kayak gitu. Aku astagfirullahaladzim, kata ini aku sampai ngeri ya, aku buang, jujur aku buang. Terus kata mbaknya, untung kena mbaknya langsung digini, kakak jangan gitu, itu kan hidup. Kata, hah? Hidup mananya, aku bilang gitu. Pas coba kakak lihat lagi, pakai hati, kata dia, pakai hati. Dia aku pandangin gini, tiba-tiba, oh iya ya mbak, kok bisa ini gini. Jadi di sini tuh aku sedih banget gitu. Terus antara ya karena aku awalnya ragu, ya aku taruh lagi kan, aku nggak mau. Sampai 3 langkah dari keluar pintu, loh di sininya tuh kayak dia yang narik aku nangis pengen ikut. Jadi akhirnya terus aku cepat gini, ya Allah ini bener nggak sih aku takut gitu kan, karena kayak gini kan risikonya besar ya gitu kan. Aku melihat di sini kayak ada arwah yang terkurung di boneka ini gitu. Jadi kayak dia tuh minta tolong pengen dilepasin. Jadi pada akhirnya aku dengan baca bismillah, ya Allah ampun, bukan berarti aku tuh pengen menduakan atau mau menyiksa, cuman aku juga sendiri nggak tahu cara melepaskannya seperti apa. Aku bilang aku cuma pengen nolong, niat aku cuma pengen nolong gitu kan. Akhirnya udah dengan susah payah aku bawa dia pulang, dan akhirnya ya itu tadi sampai di rumah kan ini berat nih, coba deh pegang. Tadinya tuh enteng loh, nih kalau sudah diisi tuh berat. Oh iya ya? Berat kan, kayak gendong anak kan? Iya. Berat banget, beda. Ini kalau ini nggak seberapa, lebih berat itu. Coba. Ini karena lagi sering jalan-jalan, beda banget ya ini. Iya berat ya? Ya, berat kan? Oh, iya. Nah, ini namanya lavanya kaya. Ini dikasih apa nih? Ini adalah tanda. Jadi dia ini kerincingan itu, kalau ini disebutnya di Thailand itu adalah boneka gumantong. Ini tuh sebagai tanda nih. Kalau dia pergi pasti dia akan beri tanda. Kalau dia datang dia akan beri tanda. Makanya aku pakai ini. Ini kan ada kerincingannya nih, supaya kalau misalnya dia nyari aku, dia akan cari lewat kerincingan. Nah, ada kerincingannya nih. Okay. Itu walaupun ribet sebenarnya pakai begini, cuman karena ada ini. Boneka arwah. Boneka arwah. Kalau Mas bisa beli boneka kayak gini yang sama, dia pasti enteng. Tapi kalau dia ada arwahnya, dia pasti akan berat. Nah, biasanya orang-orang yang punya boneka seperti ini, setiap kali dia mau pergi kemana, karena ini kan kayak anak ya, ini juga arwah-arwah bayi yang memang bayi-bayi aborsi atau yang dibunuh ya, yang memang ya itu tadi ya kekejaman manusia. Sebenarnya mereka dimasukin juga ada yang beberapa dimasukin sama paranormal, ada yang memang dia itu karena dia nggak punya tempat tinggal, dia biasanya masukin singgah di tempat yang seperti ini gitu. Nah kalau ini dimasukin atau singgah? Dia singgah. Jadi pas aku beli tuh emang sudah ada isinya. Makanya pas aku lihat dia tuh bayi. Jadi dia bercerita dia itu bayi yang memang diaborsi sama ibunya. Berat. Okay. Ya gitu. Dan, tapi kalau ini bernyawa, berarti kan perlu makan minum. Makan minum ada. Pakainya snack aja. Kita belanja snack tuh di itu. Jadi kita dia pakai Fanta, terus juga susu. Cuman jujur ya, balik lagi seperti aku bilang, semua itu tergantung kitanya. Aku nggak pernah setiap hari kasih makan apa segala macam. Seperti aku bilang dari awal, kamu mau ikut sama aku cuma bisa memberikan kamu itu tadi Al-Fatihah, sholat, zikir. Itu. Tapi makanan dikasih juga. Kadang-kadang kalau dia minta, cuman aku kadang-kadang memang tidak pernah menyediakan itu rutin ya. Kalau orang mungkin dengan rutin, makanya gini loh. Makanya aku akan berikan edukasi juga nih ya buat pemirsa ya, ingat-ingat kalau kita memelihara sesuatu itu pasti akan mengandung risiko, termasuk boneka arwah pun akan mengandung risiko. Balik lagi, kita yang diatur mereka, apa mereka yang mau ikut kita? Itu yang harus di garis besarin itu. Karena begini, ketika mereka bisa mengatur kita, niscaya nanti rezeki susah. Kemudian apa? Kemudian kita misalnya suami istri pasti akan berantem dan pisah cerai sampai gila. Itu kalau kita diperintah dia. Contoh kayak Mas bilang tadi, dikasih makanan gak sih? Kita jarang ngasih makanan. Sebab apa? Dari awal aku tekankan kepada mereka, kamu mau ikut aku, jangan nyusahin. Lu sholat, zikir, aku cuma bisa kasih kamu Al-Fatihah. Jadi termasuk pusaka juga atau benda-benda yang bernyawa ini kita harus bisa mengontrol ya sebenarnya. Betul. Kalau kita turutin, jadi kita terjebak dengan itu ya. Terjebak dengan itu, dan insya Allah itu yang disebut musyrik karena kita sudah menduakan Tuhan kita. Walaupun ini juga kata orang, ada sebagian orang bilang itu musyrik, tapi kalau aku nawaitu, aku emang sebelum aku mengadopsi mereka, aku selalu bilang ya Allah,
izinkan aku mengadopsi mereka. Tujuan aku untuk menyelamatkan jiwa mereka yang memang tersesat daripada dipergunakan untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya kan boneka kayak gini, arwah seperti ini bisa digunakan untuk santet, untuk macam-macam ya. Ada yang disebutnya tuyul lah apa segala macam gitu kan mitosnya. Tapi insya Allah kalau di sini aku selalu menekankan sama mereka nggak boleh nakal. Jadi mereka udah tahu batasannya. Dan juga aku selalu menekankan ketika aku sholat, ayo semuanya sholat. Mereka ikut sholat. Insya Allah. Berarti ini ada namanya dong? Ada. Ini namanya Lavanya Kaya karena dia dari aku membawa dia nyebrangin lautan dan kita sebut Lavanya Kania yang artinya adalah dia putri dari lautan. Kemudian ini namanya Haryanto, diambil dari nama belakang suami aku. Nah, ini yang paling jahil nih. Ini nih suka bandel banget. Bandel ini, super jahil. Ini kalungnya apa nih? Nah, kalung ini adalah ini tuh kayak apa ya? Dia sebagai parfum. Kalau aku pribadi ini adalah parfum supaya dia tuh buat mainan aja. Aura itu ya? Iya, parfum aura ini. Tapi ini juga kalau sebagian orang ini adalah sebagai makanannya mereka. Sebagai makanan mereka. Makanya ini kalau mereka yang itu tadi menggunakan sistem kayak dia yang ngatur manusia. Kalau aku yang mengatur mereka. Gitu. Aku merinding. Nah itu mereka juga sama seperti kita. Ini ada yang lagi ritual. Oh iya, ini yang lagi ritual. Nah karena itu tadi bukan berarti aku bukan aku gimana ini makanya aku batasin. Ini adalah ritualku, ini adalah ritual suami aku karena suami aku kan juga adalah Buddha ya. Buddha. Jadi dia tuh pernah Buddha tapi sekarang mualaf karena kita sekarang terkait dengan boneka arwah ini dan juga mereka kebanyakan kan ini kalau di aku kan anak-anak Chinese. Jadi ini juga salah satu boneka yang lagi ritual nih Mas. Dia menghadap, rupanya habis ya. Dia itu menghadapnya ke Buddha karena apa? Ini adalah salah satu punya pasien aku ya. Pesanan? Ya, pesanan dari orang. Dia dari orang Taiwan dan dia tuh tertarik ngelihat boneka aku si Lavanya dan dia tanya ngurusnya susah apa enggak. Kak aku mau karena dulu dia kan nggak punya anak ya, jadi dulu dia pernah punya anak perempuan tapi dia keguguran. Terus dia bilang bisa nggak ya Kak gitu. Ya aku bilang Kakak agamanya apa? Kalau aku jujur aku nggak mau berkaitan dengan itu gitu kan. Cuman pas setelah dia ngomong gitu tiba-tiba aku mimpi. Bentar. Ini namanya Dewi. Ini namanya lagi Dewi. Proses untuk memasuki arwah ini. Iya, lagi memasuki arwah karena kaitannya dia adalah dia masuk sendiri ya, aku nggak pernah masukin. Cuman aku dia minta begitu aku datang boneka ini dari Thailand, dia minta untuk langsung bersujud kepada Buddha. Nih, Buddha karena beliau ini kan yang pasien aku orang Buddha ya. Jadi dia istilahnya bertapa. Ini udah 1 bulan bertapa seperti ini dan sudah waktunya aku pengangkatan sih sebenarnya untuk blessing. Artinya blessing itu supaya penyatuan badan ini dengan arwahnya masuk ke tubuh anak ini. Jadi namanya Dewi dan dia jelmaan dari Dewi Kuan Im. Karena kenapa aku sebut dia jelmaan Dewi Kuan Im ketika lagi ritual tidur di sini tiba-tiba cahaya bulan dari luar Mas kan tinggi. Kan nggak mungkin logikanya masa masuk ke sini dan masuknya ke Dede ini. Jadi ya ini nah, ini dia. Aku masih belum bisa ganggu soalnya dia lagi masih bertapa. Nah, ini berapa lama sih kalau tergantung dari beliaunya. Karena siapa yang masuk, kalau arwah biasa-biasa aja mungkin lebih cepat. Biasanya sehari, 2-3 hari atau paling lama seminggu udah masuk. Tapi kalau ini kan emang blessingnya ke beliau nih, Siddhartha Gautama. Jadi lumayan. Ini kalau kita bilang tuh mereka lagi di sekolah. Sekolah dididik supaya diajarin sopan santun segala macamnya. Gitu. Nah, ini kan Selasa Kliwon nih Mbak. Hari Mbak bisa meritual kan korin arwah-arwah juga nih. Dan kebetulan juga bertepatan dengan malam nanti nih, sekarang jam 12 malam. Tanggal 15 Tanggal 15 Marisa ulang tahun nih. Yang tadi Oke. Pantesan dari tadi ada satu boneka arwahku bilang
Bunda ada yang mau masuk perempuan berhijab kata dia, cuman dia bilang artis baru meninggal beberapa pekan yang lalu kata dia. Dia mau menyampaikan apa namanya sebuah pesan katanya untuk keluarga. Boneka yang mana Mbak? Ini kelinting Coba kita hijau, ambil kelinting ya. hijau. Ya udah cakep dia. Ini dia. Ke arah kamera Mbak. Tuh. Kelinting hijau, apa yang disampaikan? Oke. Namanya siapa? Yang datang tadi. Marisa. Oke. Oh, Bunda Marisa. Apa yang mau disampaikan buat keluarganya? Dia bilang Bunda aja yang sampein, aku nggak bisa ngomong. Tapi mungkin Bunda Dit tahu yang lahirnya di Oktober dan meninggalnya dan detik-detik jelang ajalnya dia juga udah mengetahui gitu Mbak sebenarnya. Kalau aku sih nggak pernah tahu ya, karena kan boro-boro ngelihat apa namanya setiap hari aku live terus, kemudian di rumah juga ada kegiatan, jadi aku nggak pernah tahu dunia luar tentang berita-berita. Makanya dia aja nih tadi yang ngasih apa tadi kode bahwasanya ada yang datang, sosoknya wanita sekitar 50-an tahun, dia tuh berhijab ya, kemudian artis dia bilang baru sepekan meninggal. Makanya aku bilang tadi kan di awal dari tadi sudah ada yang datang nih kayaknya gitu. Jadi kayaknya baru meninggal dan suaminya dia bilang apa artis juga ya gitu. Dan gimana sih ya, ini Marisa udah mencapai ketenangan nggak sih, kekekalan apa kehidupan yang kekal ini? Boleh nggak aku transfer ke aku aja ya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum. Bunda Marisa, apa yang pengen Bunda sampaikan di hari ulang tahun Bunda? Terima kasih diberikan kesempatan saya untuk berbicara. Alhamdulillah, atas izin Allah saya sudah mencapai kesempurnaan bertepatan dengan di malam hari ulang tahun saya. Saya ingin menyampaikan pesan kepada suami saya yang tercinta, Mas Ikang Fauzi. Mas, tetap semangat ya, walaupun tanpa saya. Percayalah Mas, ada dan tiadanya saya, Mas harus tetap melanjutkan hidup demi anak-anak Mas, dan teruntuk anak-anakku yang tercinta. Mama sudah tenang nak, kamu harus bisa menjaga ayah. Ayahmu membutuhkanmu. Mama sudah tidak bisa mendampingi ayahmu. Maka Mama mohon kepada kalian untuk bisa mendampingi ayah. Jaga ayah.
teruskan dan lanjutkan cita-cita mama. Assalamualaikum. Bunda Marisa betul sayang sama keluarganya, anak dan suaminya ya. Tapi tadi aku merasakan kesedihan, tapi kayak sedih tapi dia nggak mau menampakkan kesedihannya. Dia juga tadi dari cara dia menyampaikan pesannya kayak apa ya, seperti orang yang memiliki kerinduan. Tapi dia juga nggak mau nangis, dia memendam rasa nangisnya karena kan pisah ya, beda dunia. Kemudian juga, tapi dia tuh dengan bijaksana dan berusaha untuk tegar menyampaikan pesannya, bahwasanya untuk agar keluarganya bisa mengikhlaskan. Dan sebenarnya ada dan tiadanya beliau ini, sebenarnya beliau selalu ada dimanapun mereka berada, seperti itu. Intinya garis besarnya seperti itu, dan garis besarnya lagi adalah harus bisa merelakan, mengikhlaskan, dan terus menjalani hidup ya, karena di sini juga Mas Ikang Fauzi kan dititipin anak-anak juga, itu juga tugas yang paling berat. Maka kalau aku lihat di beberapa berita kan Mas Ikang cukup terpukul ya, tapi ya mudah-mudahan dia bisa lebih kuat ya, dan pesan dari beliau juga harus lebih kuat demi anak-anak dan meluruskan, melanjutkan ya cita-cita beliau untuk bisa menjadi anak-anaknya ini orang yang sukses gitu. Tadi sempat pengen nanya tapi udah keburu udahan. Pengen nanya sih sebenarnya, apakah Bunda Marisa ini kematiannya juga ada pengaruh dunia-dunia gaib? Oke, kalau itu sih aku bisa menggarisbawahin aja ya. Sebenarnya bangsa manusia dan gaib itu kan sesungguhnya berdekatan. Tapi kalau aku lihat mungkin ada beberapa orang yang mengkait-kaitannya dengan gaib, tapi sesungguhnya balik lagi jodoh, maut, mati, rezeki itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku lihat memang penyakitnya juga sangat mendadak sekali. Kemudian sempat ada beredar isu ada penampakan genderuwo di rumahnya, sempat dia juga di salah satu media dia juga tuh kan genderuwonya di situ gitu kan. Kalau menurut aku genderuwo itu nggak ada kaitannya ya dengan meninggalnya Bunda Marisa, tapi karena memang sebenarnya kalau aku lihat dari keartisannya beliau ini kan, kalau waktu mudanya capek pasti tuanya juga akan banyak sakitnya ya, secara medisnya demikian gitu. Tapi ini sih lebih kepada memang sakitnya sakit medis ya, tidak ada kaitannya dengan hal-hal gaib gitu. Jadi takdir aja ya. Takdir, karena memang sudah waktunya. Insya Allah dia jannah gitu. Dan juga kata-kata terakhir, dia wafat tidak ingin merepotkan orang dan tidak ingin repot, jadi wafat dalam keadaan tidur tuh itu tadi sempurna banget sebenarnya. Sempurna itu, maka orang-orang soleh lah yang akan mendapatkan perlakuan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya, banyak sekali macam-macam orang yang akan mengalami sakaratul maut dengan yaitu tadi amal perbuatannya beliau. Maka kalau kita lihat dari caranya beliau meninggal, insya Allah ada sesuatu hal yang sangat luar biasa, itu adalah campur tangan Allah. Allah memberikan syafaat kepada beliau karena beliau itu baik dan memang orang yang sudah hijrah, seperti itu. Tadi kan Mbak bilang Bunda Marisa menyampaikan pesan walaupun tersirat, tapi ada aura kesedihan. Ada kesedihan. Apakah mungkin ada pesan yang atau keinginan yang belum tersampaikan atau terwujud atau yang dia ingin lihat atau apa? Ya, sebenarnya tadi ada satu kata yang terakhir ya. Sebenarnya dia mau sampaikan, yaitu keinginan terbesar dia adalah ingin memiliki cucu. Nah ini, namun tadi sempat tersendat karena dia juga nggak mau merepotkan, artinya nanti ketika dia nggak ada malah akan menjadi beban bagi keluarga. Tapi sebenarnya dalam hati tadi sempat tersirat, dia tuh pengen menyampaikan dia pengen menimang cucu gitu, cuman karena beliau beda alam jadi kayak udahlah jangan kayaknya gitu, daripada nanti memberatkan beliau, juga nggak mau nanti di sana sedih gitu. Itu keinginan terbesar. yang terbesar yang ya. belum diungkapkan, belum diucapkan sampai tadi ajal, ya. Sampai azalnya beliau seperti itu. Wow. Nah ini kan biasanya kan kalau orang 7 hari 40 hari
masih mengunjungi keluarga nih. Masih. Nah, di ulang tahun ini Mbak Bunda Marisa tuh masih berkunjung ke rumahnya? Alhamdulillah kalau aku lihat sih malam-malam ini juga beliau masih ada sih. Datang ya? Datang dan di tempat kesukaannya beliau tuh di tepi kolam renang, kayaknya ada kayak macam gazebo. Beliau selalu duduk di situ. Kebiasaan beliau tuh kalau lagi relaksasi di situ gitu. Beliau ada di situ. Karena juga tepat 62 tahun ya ulang tahunnya. Iya. Keluarga sebenarnya udah mengikhlaskan atau ini nggak sih? Justru kalau aku dari tadi dia datang itu ya menyampaikan pesannya, justru ada keluarga yang belum ikhlas, makanya dia bisa lepas pergi ya. Iya, jadi dia belum bisa, masih ngeganjel. Karena makanya dalam Al-Qur'an itu kan sudah jelas ketika seseorang atau keluarga kita meninggal jangan sampai menangis. Karena menangis itu akan menghambat beliau untuk jalan menuju itu Shirathul Mustaqimnya. Oke, mungkin gitu. Kasih pesan kali Mbak ya untuk keluarga, untuk kita coba mengikhlaskan, kita beri kedamaian buat Marisa. Oke, untuk Mas Ikang Fauzi dan keluarga, anak-anaknya, pesan aku untuk segera mengikhlaskan ya. Walaupun sebenarnya mereka ini sudah ikhlas, tapi ketika ikhlasnya mereka di sininya masih ada ganjilan juga itu belum ikhlas ya. Jadi sebaiknya ikhlaskan, relakan, karena biar bagaimanapun sejatinya kita manusia hidup di dunia ini hanya sementara, dan itu tadi berkekalan hidup kita adalah ketika kita menuju akhirat kita. Jangan khawatir kita hanya berpisah dunia yang berbeda, tapi sesungguhnya hati kita dan juga jiwa kita tetap menyatu. Jadi jangan khawatir, suatu saat juga pasti akan bertemu di waktu dan tempat yang sama. Itu aja. Dan mungkin sampaikan juga Pak, kalau kehadiran Marisa ini ya kehadiran yang terakhir, karena dia akan pergi selamanya itu. Iya. Dan juga untuk keluarga juga aku mohon juga ya, mohon maaf dan juga mohon sabar dan ikhlas ya. Kalau mungkin ini penyampaian aku juga merupakan penyampaian, artinya aku hanya menyampaikan pesan dari almarhum ya, disuruh menyampaikan bahwasanya beliau juga menyatakan bahwa mungkin di hari ulang tahun ini dan ini akan menjadi kehadiran yang terakhir, walaupun sesungguhnya masih bisa dirasakan sih di keluarga, belum pergi juga, tapi setidaknya dia akan pergi sementara dan pastinya dia akan kembali. Jadi segera mengikhlaskan. Dan juga buat anaknya nih, ada pesan dari bundanya, mamahnya, yaitu ingin cucu, kalau bisa segera dilaksanakan supaya beliau juga senang di alam sana, seperti itu. Dan Mas Ikang Fauzi tetap semangat dan mudah-mudahan bisa lebih kuat dan sukses untuk mendidik anak-anaknya ya, sesuai dengan permintaan almarhum. Oke. Dan tadi malam ini juga Mbak untuk melepas korinnya nih, katanya motif ulang tahun. Oh iya, mau ulang tahun. Aku mau mengucapkan selamat ulang tahun. Udah kok. Nah, mungkin Mbak yang pimpin ritual prosesi ulang tahun buat Marisa. Kita secara Islam aja ya, kita mau melakukan prosesi mengucapkan selamat ulang tahun untuk almarhum Bunda Marisa Haq ya. Marilah kita bersama-sama membacakan Al-Fatihah untuk almarhum. Mudah-mudahan almarhum di sana bahagia, tenang, dan juga diberikan syafaat Allah, diberikan tempat yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah dimulai. Alhamdulillah. Udah pergi juga? Sudah. Udah nggak ada? Udah. Walaupun masih ada energinya sedikit, tapi sudah mulai pergi. Nah nih penikmat ganjil, kita udah selesai grebek-grebek koleksi pusaka-pusaka dan dapur rahasianya Velin Ratu Ayu, dan aku terima kasih banyak Mbak. Udah boleh masuk ke ruangan sakral. Alhamdulillah. Dan mungkin apa yang tadi kita sampaikan mungkin bisa bermanfaat juga ya bagi penikmat ganjil ya. Oke, dan thank you.